Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Setiandi dari Prodi Administrasi Bisnis 2A semester 2 dengan NIM 2330811034. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan tugas membuat video menjelaskan bagaimana menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Mungkin saya di sini akan menjelaskan. Mungkin dari tema tersebut kita sebagai warga negara harus tetap semangat menjaga nasionalisme ini di eranya globalisasi. Mungkin akan saya jelaskan. Menjaga semangat nasionalisme adalah tantangan yang signifikan di era globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif seperti pertukaran budaya, teknologi, dan perdagangan lintas batas. Namun juga menimbulkan tantangan terhadap identitas dan kesetiaan nasional. Mungkin ada beberapa contoh. Saya akan menjelaskan satu persatu contohnya, yaitu contoh yang pertama ada pendidikan nasionalisme, yang merupakan pendidikan nasionalisme di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya merupakan langkah penting membangun kesadaran akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional, membantu mengukuhkan identitas nasional dalam masyarakat. Selanjutnya tentang promosi budaya lokal, yaitu mendukung dan mempromosikan budaya lokal merupakan cara untuk memperkuat rasa kebanggaan dan identitas nasional. Kesenian, tradisi, dan bahasa lokal perlu dijaga dan dipromosikan sebagai bagian penting dari warisan nasional. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Di sini masyarakat harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat kesadaran nasionalisme seperti peringatan hari-hari nasional, acara budaya, dan kegiatan sosial bersama. Ini membangun solidaritas dan kebersamaan di antara warga negara. Dan selanjutnya, media dan teknologi. Media dan teknologi untuk zaman sekarang itu sangat penting banget dan manfaatkan. Apa-apa kan sekarang sosmed, apapun posting, apalagi jangan sekarang TikTok, Instagram, dan lain-lain. Untuk media dan teknologi di sini sangat manfaat dan teknologi untuk memperkuat identitas nasional. Konten-konten yang mempromosikan nilai-nilai nasional dapat disebarkan melalui platform digital untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah. Nah, pemerintah ini sangat penting juga untuk menjaga semangat nasionalisme di tantangannya di era globalisasi. Untuk kebijakan pemerintah di sini perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung membangun nasionalisme seperti melalui pendanaan untuk proyek-proyek budaya dan pendidikan, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan negara. Selanjutnya, kerjasama internasional. Mungkin seperti kita kerjasama dengan negara-negara lain agar kita tidak tegak sendiri. Kita juga harus mengikuti era-era internasional agar negara kita bisa dipandang oleh negara-negara lain. Untuk kerjasama di sini, kerjasama internasional, meskipun menjaga nasionalisme penting, kerjasama internasional juga diperlukan mengadopsi pendekatan yang inklusif terhadap globalisasi di mana negara-negara bekerja.
Mungkin ada penjelasan selanjutnya tentang nasionalisme yang sehat dan berkelanjutan adalah yang dapat berdampingan dengan kerjasama internasional. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperkuat identitas nasional dan berpartisipasi dalam komunitas global. Beberapa langkah tambahan yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan nasionalisme di era globalisasi ada beberapa contoh. Mungkin seperti diplomasi budaya. Diplomasi budaya ini mendorong diplomasi budaya sebagai bagian dari diplomasi luar negeri dapat memperkuat citra dan identitas nasional di kancah internasional. Pertukaran budaya, pemeran seni, dan festival budaya dapat menjadi saranan untuk memperkenalkan warisan budaya negara kepada dunia. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Maksudnya di sini memperkuat ekonomi domestik dengan mengembangkan sektor-sektor yang unggul dan berkelanjutan dapat memperkuat kemandirian nasional. Ini tidak hanya meningkatkan kebanggaan akan pencapaian ekonomi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan kepada ekonomi global yang tidak stabil. Dan selanjutnya ada pemberdayaan identitas minoritas. Nah, saya mungkin dari penjelasan di sini kita harus lebih toleransi, seperti menghormati dan memperkuat identitas minoritas etnis, agama, dan budaya dalam negara. Juga merupakan bagian penting dari nasionalisme yang inklusif. Memberikan ruang bagi partisipasi mereka dalam proses pembangunan nasional dapat mengarungi ketegangan internal dan memperkuat kesatuan nasional. Selanjutnya ada edukasi multikulturalisme. Bagaimana mengajarkan penghargaan terhadap keragaman budaya dan keberagaman masyarakat dalam pendidikan nasional maupun informal dapat membantu meredakan ketegangan antar kelompok dan memperkuat rasa persatuan di tengah perbedaan. Mungkin selanjutnya respon terhadap tantangan global bersama. Maksudnya di sini kita menanggapi tantangan global bersama seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik bersenjata dengan kerjasama internasional dapat memperkuat identitas nasional melalui peran aktif negara dan menyelesaikan masalah global. Mungkin dari kesimpulan pertama itu seperti dengan menjaga keseimbangan antara meningkatkan rasa nasionalisme dan berpartisipasi dalam komunitas global, negara dapat menghadapi tantangan di era globalisasi dengan lebih kuat dan berdaya saing. Mungkin bagi saya yang penting itu tentang pendidikan ya, tentang nasionalisme ini. Seperti sistem pendidikan harus memasukkan kurikulum yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Ini tidak hanya mencakup pelajaran sejarah nasional, tetapi juga materi tentang kebudayaan lokal, bahasa, dan tradisi yang bentuk identitas nasional. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah negara mereka. Bagi saya itu yang pertama pendidikan untuk menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi ini. Mungkin yang kedua itu ada yang tadi saya jelaskan, media di sini sangat penting. Bagaimana cara kita masih semangat sebagai warga nasionalisme di sini yang sudah termasuk dengan globalisasi. Media di sini kita sangat terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Saya pernah membaca artikel tentang media ini bisa disebut dengan westernisasi.
Westernisasi ini seperti di zaman sekarang kita terlihat keren untuk mengikuti tren-tren luar atau negara-negara barat. Padahal kita bisa lihat negara kita tersendiri dengan budayanya, dengan keragaman yang lain-lain seperti sumber daya alamnya. Kita bisa lebih bangga daripada negara-negara barat tersebut. Jadi kita di sini sebagai anak muda harusnya lebih membanggakan, mempost dengan tren-tren nasional negara kita sendiri daripada membanggakan dengan tren-tren barat-barat. Dengan media di sini, media massa dan teknologi digital memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan identitas nasional. Yang konten-kontennya yang mempromosikan nilai-nilai nasionalisme seperti bisa film. Kan kita sudah banyak ya membuat film di Indonesia. Wah, intinya negara kita bisa salah satu film terbaik mungkin dari film horornya. Tidak hanya film, ada musik dan literatur dapat disebar melalui platform-platform digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Media juga harus memainkan peran dan membangun narasi positif tentang negara dan bangsa. Mungkin ada yang pentingnya juga tentang bagaimana menjalankan peran ini, seperti peran pentingnya masyarakat juga sih agar bisa mengikuti ini. Contoh misalnya, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya menjaga semangat nasionalisme. Ini bisa melakukan melalui partisipasi dalam acara-acara nasional, kegiatan nasional, dan kampanye-kampanye yang mempromosikan kesatuan dan kebersamaan. Asosiasi, sukarela, dan organisasi masyarakat juga dapat memainkan peran-peran penting dalam membangun solidaritas nasional. Mungkin ada juga yang penting itu dari pemerintah. Pemerintah juga sangat penting agar bisa mengatur, mengelola agar warga negara kita tetap semangat dengan nasionalisme ini yang sudah dicampur dengan globalisasi dari negara-negara lain. Pemerintah di sini sangat perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan nasionalisme. Ini termasuk alokasi anggaran untuk pendidikan dan budaya serta langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya dan bahasa nasional. Program-program pendukung bagi seniman, budayawan, dan organisasi budaya juga penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam budaya nasional. Mungkin untuk kebijakan pemerintah itu benar-benar sangat penting juga. Ada juga mungkin ini penjelasan terakhir tentang promosi budaya lokal untuk kita agar tetap semangat melihat tentang tetap semangat memperkenalkan budaya-budaya kita seperti dari kesenian, musik, tarian, dan tradisi lokal. Mungkin dari kesenian ini kita bisa melihat tren dari TikTok untuk gerakan-gerakan tidak hanya dance-dance luar negeri, kita juga bisa untuk tarian-tarian tradisional. Ada juga musik di sini kita banyak banget dalam budaya Indonesia, apalagi tentang tradisi lokal. Tradisi lokal ini kita bisa lihat, ambil contoh dari Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya di Pelabuhan Ratu. Yang saya ketahui di Pelabuhan Ratu itu ada budaya lokal kayak
ada tradisi setiap setahun sekali yang dinamakan Hari Nelayan. Saya sebagai warga lokal Pelabuhan Ratu sangat bangga selalu mengikuti aktivitas-aktivitas budaya lokal seperti Hari Nelayan tersebut. Mungkin dari kesimpulan dari saya, menjaga semangat nasionalisme bukan hanya menguntungkan negara secara keseluruhan, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi kita sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari. Saya Iksan, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas, penjelasan yang kurang jelas apapun itu, atau bahasa yang kurang jelas atau tidak sopan, mohon maaf. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.